Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun idil fitri wa yawmus surur wa yawmul ma'fur. Yawma ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaykumus siyam tawsiyatan wa diya'an lil anam. Idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbar ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zamar ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ibadallah, ittaqullaha ta'ala tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keimanan oleh Allah. Nikmat yang besar dan banyak yang kita rasakan ini merupakan bukti bahwa Allah tiada pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaannya. Udara yang kita hirup, darah yang mengalir di dalam tubuh kita, bahkan jantung yang selalu berdenyut detik demi detik, yang kita sendiri tidak bisa menghitung berapa banyak jumlah denyut jantung tersebut. Semuanya itu tidak luput dari perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan tugas kita sebagai makhluknya ialah dengan tidak lupa mengucapkan rasa syukur dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan sangat menyadari betapa butuhnya kita akan perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah yang artinya yakni sesungguhnya jika kalian semua bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita bermohon kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Karena berkat perjuangan yang gigih dan penuh sabar yang telah beliau lakukan bersama para keluarga dan sahabat-sahabatnya, bahkan beliau rela bersimbahan darah demi keberhasilannya membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab. Akhraj janazah minadz zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Allahu akbar walillahil hamd. Selain itu, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin semuanya, khususnya di hari yang istimewa dan penuh kebahagiaan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Peningkatan takwa ini marilah kita jadikan sebagai agenda hidup yang paling utama, agar kita menjadi manusia yang mulia dan terhormat, serta diampuni segala dosa dan kesalahan kita semua, sehingga kelak kita digolongkan hamba yang iman dan takwa kepada Allah, dan kelak dapat mengakhiri hidup kita dalam keadaan Islam dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kalimat takbir dari mulut umat Islam bergema di mana-mana. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur yang bercampur gembira lantaran kita semuanya telah beridul fitri atau kembali kepada kesucian. Orang yang berhasil melaksanakan puasa sebulan penuh dengan penuh keimanan dan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai orang yang kembali suci. Maka dari itu, untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam dianjurkan untuk menutup ibadah bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Allahu akbar walillahil hamd. Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, yang mana sepanjang bulan suci itu kita menahan lapar, haus, hubungan suami istri, dan hal-hal yang lainnya yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Secara bahasa, saum memang bersinonim dengan kata imsak yang memiliki arti menahan. Ramadan merupakan arena kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan material duniawi yang bisa membuat kita lupa diri dan membuat kita lupa akan kewajiban kita sebagai umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Inilah proses penempaan diri, yang mana dari hal tersebut terletak suatu target. Bila manusia menahan diri dari hal yang halal saja mampu, apalagi kita menahan diri dari sesuatu yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ia merupakan wahana penempaan diri sekaligus di saat dilimpahkannya rahmat, ampunan, dan pembebasan kita dari api neraka. Sehingga bulan suci Ramadan bukan hanya disebut sebagai syahrul siyam, namun juga atas sebutan-sebutan yang lain seperti syahrul maghfirah,
syahrul rahmah, syahrul Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam bulan suci Ramadan, aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kita sebagai umat Islam tentunya haruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belum tentu kita di tahun-tahun yang akan datang akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan tahun ini telah pergi, tentunya tercampur rasa gembira maupun rasa sedih di dalam hati kita. Lantaran kita harus bergembira karena kita berjumpa dengan hari kemenangan, yakni hari Idul Fitri. Dan di sisi lain kita harus bersedih karena kita sudah berpisah dengan bulan yang penuh kemuliaan, yakni bulan suci Ramadan. Belum tentu di tahun berikutnya kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Bisa jadi bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan terakhir dalam hidup kita semuanya. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih diberikan kemenangan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang dan waktu-waktu berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selayaknya kita semuanya harus bertanya kepada diri kita sendiri, harus berintrospeksi. Sudah berapa lama kita menjalankan bulan suci Ramadan? Sudah berapa banyak kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Lantas apakah kita sudah mendapatkan hasilnya? Apa hasil itu yang menjadi tanda tanya? Jawabannya adalah predikat takwa. Sebagaimana terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah yang artinya yakni, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa merupakan standar yang paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi derajat ketakwaannya. Inna akramakum innallaha atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa bisa dicapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah. Maka dari itu, marilah kita menjadi manusia dan menjadi pribadi yang bisa lebih baik setelah melewati bulan suci Ramadan. Bisa menjadi pribadi yang lebih istiqomah dalam beribadah, lebih istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah dalam membaca sholawat dan istighfar, dan istiqomah dalam berbuat segala hal kebaikan. Dengan predikat takwa tersebut, dengan kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka insya Allah kita dijadikan umat Islam yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita hanya beristiqomah ibadah di bulan suci Ramadan saja. Selepas bulan suci Ramadan, kita menjadi orang yang bermalas-malasan. Marilah kita jaga dengan ikhlas dan dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat, supaya kita bisa beristiqomah beribadah di 11 bulan selain bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harusnya bersyukur karena kita semua berada di lingkungan dan bertempat tinggal di mana kita semuanya bebas untuk melaksanakan ibadah, bebas berbuat kebaikan, dan bebas melakukan ibadah-ibadah apapun. Coba kita lihat saudara-saudari kita di Palestina, yang mana beliau semuanya ketika akan melaksanakan ibadah mendapatkan ancaman dari Zionis Israel yang menjadikan mereka sangat ketakutan ketika akan melaksanakan ibadah. Tapi mereka tidak gentar, tapi mereka tetap semangat untuk melaksanakan ibadah. Maka marilah kita introspeksi diri, kita yang berada di lingkungan yang aman untuk melakukan apapun. Marilah senantiasa kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Syukur-syukur kalau kita semuanya bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, seperti sholat sunnah duha,
salat sunat tahajud, bersedekah dan berbuat baik kepada siapapun, bukan kepada orang yang kita cintai saja, namun kepada orang-orang yang membutuhkan akan kehadiran kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di saat momen lebaran seperti ini, sedikit banyak membangkitkan ingatan kita kepada orang-orang yang kita sayangi, yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita semuanya. Membangkitkan memori teringat bersama ayah, bersama ibu, bersama nenek kakek, bersama suami atau istri, bahkan bersama anak dan saudara. Yang mana setiap lebaran kita selalu melihat, kita selalu menatap senyum indah di wajahnya. Namun pada lebaran tahun ini kita tidak dapat lagi menyaksikan senyuman indah tersebut, karena mereka sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah, semoga di hari yang mulia ini beliau-beliau semua diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan di hari kebahagiaan umat Islam ini. Semoga saya dan hadirin semuanya senantiasa diberikan panjang umur, sehingga bisa terus beristiqomah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat berjumpa kembali dengan bulan kemuliaan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Dan yang paling akhir, apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian khutbah saya ataupun dalam materi yang saya sampaikan, saya sebagai hamba yang masih banyak kekurangan dan sebagai hamba yang masih perlu banyak belajar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana aflah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassuana wa tawbana wa tamin tafsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi